Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam terobos melesat menembus batas. Pada saat ini saya mau membahas bersama-sama dengan teman-teman dan saudara-saudara semua, bapak, ibu, om, tante, kakek, nenek, dan oma, opa yang ada dimanapun saudara-saudara berada. Pada malam hari ini saya akan membahas mengenai Esau dan Yakub. Yang saya mau ambil cerita dari Esau dan Yakub pada saat ini adalah mengenai perjuangan Esau. Saya tidak membahas soal hubungan mereka, tentu saudara-saudara sudah mengetahui cerita ini. Dan saya langsung mengambil intinya saja yang saya mau belajar dan kita sama-sama belajar apa yang kita perlu ambil dari seorang Esau. Kalau soal Yakub sudah banyak yang membahasnya, tapi kita mau membahas dari sisi Esau, yaitu perjuangannya melepaskan kuk yang ada pada dirinya akibat dari kesalahannya sendiri, yaitu dia menganggap remeh kepercayaan Tuhan, yaitu hak kesulungan yang sudah seharusnya dia miliki. Tapi ada satu lagi di sini, satu hal, yaitu Yakub menipunya, yaitu adiknya sendiri, menipu dirinya untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Mari kita coba membaca dari Kejadian 27 ayatnya yang ke-41 ya. Kejadian 27 ayatnya yang ke-41. Saya baca buat teman-teman semua, saudara-saudara semua. Bunyinya begini: Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Sekali lagi, coba teman-teman semua membacanya. Ada pernyataan, yaitu Esau membenci adiknya sampai dendam, sampai level dendam. Yaitu dilihat dari ayat ini, Esau menaruh dendam yang sangat amat besar terhadap adiknya karena sudah ditipu atas hak kesulungan tersebut. Dan dia berjanji pada dirinya sendiri untuk membunuh adik kandungnya sendiri. Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Berarti dia menunggu kematian ayahnya baru dia membunuh adiknya sendiri, yaitu Yakub. Ini dendam yang sudah orang bilang dendam kesumat, tidak bisa ditahan lagi, tapi masih menghargai orang tuanya. Mungkin ada saudara atau teman-teman atau bapak ibu yang pernah mengalami demikian, atau sampai saat ini masih menyimpan dendam terhadap saudara kandung atau siapapun, sampai ada yang dalam rumah tangganya menunggu ayahnya atau ibunya meninggal baru dia melakukan sesuatu terhadap saudaranya sendiri. Tapi yang saya mau bahas di sini adalah tentang perjuangan Esau melepaskan kuk atau beban, perjuangannya dia untuk diberkati lagi, meski berkat-berkat itu tidak ada lagi buat dia. Tapi ada satu perjanjian, janji dari ayahnya, atau satu pernyataan dari ayahnya bahwa dia akan diberkati juga bila dia benar-benar berjuang dengan sekuat tenaganya dia untuk terlepas dari kuk itu, sehingga dia juga diberkati di masa depan. Kalau teman-teman coba membaca atau saudara-saudara membacanya dan coba menyelami kita jika di posisi sebagai Esau, itu amat sangat sakit. Kalau teman-teman baca, dia merengek, menangis, meminta ayahnya, apakah tidak ada berkat lain bagi diriku? Apakah hanya untuk adikku Yakub saja yang seharusnya menjadi milikku? Tapi ayahnya bilang tidak ada lagi. Semuanya sudah diwariskan, sudah
berikan kepada adiknya Yakub, untukmu, berjuanglah melepaskan hukmu itu dan engkau akan terlepas. Cerita ini kalau kita mendengarnya, kita membacanya seperti singkat sekali, tapi yang sebenarnya Esau berjuang untuk mengampuni adiknya. Selama belasan tahun Yakub lari ke Laban dan membawa pulang dua istri serta pasukan dan ternaknya. Saya tidak mau membahas itu, tapi saya mau membahas pulangnya Yakub. Dia sempat berjumpa dengan saudaranya dalam perjalanan pulangnya. Saya akan membacakan buat teman-teman semua ayat ini dalam Kejadian 33 ayatnya yang keempat. Bunyinya begini: tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Bayangkan, seharusnya orang yang membenci saudaranya, yang sudah menipu dia saat berjumpa, bukan memotong dia, bukan bantai dia, atau menyerang dia. Di pihak Esau seharusnya dia menyerang. Kalau secara manusia kita berkata, saya benci dia sampai mati. Tapi yang dibuktikan oleh Esau malah hal yang tidak kita bayangkan. Kalau bagi kita mengampuni orang yang sudah menipu kita, apalagi saudara kandung kita yang sudah mengambil harta kekayaan yang seharusnya menjadi bagian kita, tapi dikuasai oleh salah satu anak saja, apakah kita akan menerima itu? Bagaimana mungkin teman-teman mau menerima kenyataan bahwa saudara kandung saudara sendiri mengambil bagian saudara yang seharusnya adalah milik saudara? Misalnya begini, Anda punya saudara kandung. Saudara kandungmu mengambil semua harta tanpa menyisakannya bagimu. Dia menipumu, menipu tanda tangan dan sebagainya dalam hak waris. Pada saat orang tuamu sudah tiada ataupun masih hidup, dia mengambil harta kekayaan itu tanpa menyisakannya bagi kamu. Sanggupkah kamu mengampuni orang itu, saudaramu sendiri? Atau pernyataanmu yang paling kuat yaitu kau membenci dia sampai mati, bahkan kau berkata begini, saya tidak akan pernah berkunjung ke rumahnya, berpapasan dengan dia, sampai mati pun dia mau di dalam peti sekalipun, saya tidak akan pernah berjumpa dengan dia. Didapati banyak orang yang melakukan hal demikian. Karena apa? Dalam rumah tangga mungkin tidak ada cinta sejati di dalam Tuhan sejak kecil yang diajarkan oleh orang tuanya. Dari cerita Esau dan Yakub dalam keluarganya, sekilas kalau kita merenungkannya dan kita bawa pengertian kita bahwa di dalam rumah tangganya ada kasih sayang yang sudah diajarkan oleh kedua orang tuanya. Tapi karena Esau ditipu oleh adiknya Yakub, merebut semua berkat hak kesulungan itu, Esau jadinya membenci dan mendendam dan merancangkan pembunuhan berencana yang amat dahsyat. Tapi seiringnya waktu, belasan tahun kemudian, kembalinya Yakub, mereka bukan malah saling serang, tapi yang terjadi adalah peluk isak tangis karena sangat amat rindu antara kedua kakak beradik ini. Kalau dari pernyataan Yakub bilang sama kakaknya, terimalah pemberianku ini, semua ternak-ternak dan sebagian yang lain yang akan diberikan. Tapi Esau menolaknya. Saya tidak membahas itu, tapi saya hanya mau bilang sama teman-teman, ketulusan adiknya Yakub dan juga ketulusan kakaknya itu sangat aneh. Aneh karena bagi orang lain membenci dan membalas dendam itu lumrah. Kebencian bisa dibawa sampai mati.
bahkan lubang kubur kata orang Indonesia atau orang Timur. Mungkin saudara-saudara sekalian atau teman-teman sekalian atau adik-adik yang mengalami hal ini, membenci saudara kandung, membenci teman, membenci kawan satu komunitas, membenci kawan satu gereja, satu pelayanan, satu tim, atau juga ada kebencian di antara sesama hamba Tuhan, anak Tuhan yang ada di kota saudara, di gereja saudara, komunitas saudara. Sanggupkah kau menerima kenyataan itu untuk mengampuni orang yang menipu kamu? Jika ada teman-teman di sini yang sulit sekali mengampuni orang itu atau mereka yang sudah menyakitimu, saya yang mau bilang sama saudara bahwa berkat itu tidak ada padamu. Mungkin kelihatannya secara finansial kau miliki segalanya, tapi Yesus gak ada padamu. Tiap minggu kau ke gereja, pelayanan, bahkan kau menjadi majelis, atau kamu menyanyi di altar, atau kamu main musik, atau kamu khotbah dan ribuan orang rebah di depan kamu, bahkan sembuh karena mujizat yang kau lakukan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi yang sebenarnya Bapa melihat hatimu yang penuh dengan dendam. Belajar dari perjuangan Esau sampai dia diberkati, itu tidak serta-merta demikian, karena itu adalah keputusan hatinya untuk mengampuni adiknya sendiri. Makanya kuk itu terlepas. Dan buktinya pada saat Esau dan Yakub berjumpa, Esau pun berkata, aku juga sudah diberkati. Dia mengatakan dengan lantang, aku juga sudah diberkati. Tapi setelah mereka berjumpa dengan peluk isak tangis yang amat luar biasa. Bagi saya belum memiliki hati yang seperti itu. Ya, saya tidak bisa bilang berapa persen hati saya seperti itu, karena kita terus diuji dan belajar untuk memiliki hati seperti Bapa kita, Yesus Kristus Tuhan pencipta kita, yang sudah tergantung di salib, menderita itu dan sengsara bagi kita. Esau begitu tulus terhadap adiknya yang menipunya. Saya mau bilang, Esau begitu tulus mengasihi adiknya yang sudah menipu dia, mengambil hak kesulungannya. Bagaimana mungkin saudara bisa mengampuni? Ini saya mau bilang begini, bagaimana mungkin saudara bisa mengampuni teman saudara yang menipu saudara, mengambil bagiannya saudara, harta saudara, dengan cara menipu. Ada banyak orang berbisnis menipu dan memalsukan tanda tangannya yang adalah miliknya menjadi milik orang lain, atau temannya sendiri yang menipu dia, tapi ini saudara kandungnya yang menipunya. Bahkan banyak orang di muka bumi ini yang membenci saudaranya sampai mati. Bahkan ketika orang tua mereka sudah tiada, mereka tetap memegang prinsip yang salah, yang datangnya dari setan akibat kebencian yang salah. Apapun alasannya, teman-teman menyimpan dendam dan benci yang merancangkan pembunuhan berencana bagi saudara-saudara yang entah saudara kandungnya teman-teman semua, atau om, tante dan sebagainya yang ada hubungan keakraban atau hubungan darah dengan saudara. Ingat, ampuni. Berkat yang kau miliki murni dari Bapa kalau kau sudah mengampuni. Bapa kita akan memberkati kita, terutama damai sejahtera dalam hati kita dan sukacita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Hanya bisa kita miliki melalui pengampunan. Bagaimana kalau saudara tidak mengampuni orang yang sudah merebut bagian saudara, dan saudara-saudara pergi ke gereja, atau teman-teman atau Anda pergi ke gereja dan Anda berdoa bilang, Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Tapi setelah pulang gereja, orang-orang yang sudah membenci kita, membuat kita sakit hati atau merebut bagian kita, apalagi kalau saudara itu masih bertetangga dengan kita, atau satu gereja, atau kita berpapasan di mana begitu, di mall atau di jalan,
merasa tidak saling mengenal, padahal dulu begitu akrabnya saudara dengan dia atau mereka. Jadinya dosanya rentetan. Setelah benci, rencanakan pembunuhan. Bahasa orang Kupang bilang sewa suami untuk bunuh. Atau karena kurang puas ya bunuh dengan tangan sendiri. Mulai sindir di status Facebook, sindir di Instagram, atau mulai sindir di grup WhatsApp keluarga. Saya mau bilang bahwa teman-teman dan kita semua perlu belajar dari Esau yang mampu melepaskan kuk itu. Tentu ayahnya menyampaikan melepaskan, kamu akan terlepas dari kuk, hai anakku Esau, jika kau berjuang melepas. Ingat, ada rentang waktu belasan tahun setelah mereka berjumpa. Setelah perjumpaan itu, ternyata faktanya Esau tidak membenci Yakub. Sungguh amat luar biasa hati yang dimiliki Esau. Tapi didapati banyak, sekali lagi saya mau katakan ulang lagi di awal yang saya sudah katakan begini, masih banyak teman-teman bahkan saudara yang membenci teman, om, tante, bahkan ayah, ibu, saudara sampai mati. Atau membenci, atau Anda membenci saudara kandungmu sendiri sampai mati. Apakah engkau layak di depan Bapa? Percuma kau memberikan persembahan yang begitu amat luar biasa di gereja, dan banyak orang tahu Anda itu luar biasa dalam memberi, tapi hatimu masih menyimpan dendam. Ayo berdoa, luluhkanlah hatimu sendiri. Dengan cara apa? Mengambil keputusan hati untuk mengasihi dengan cinta. Caranya bagaimana? Saya punya satu cara untuk teman-teman atau bapak ibu bisa mengetahui, atau kakak, teman, om, tante bisa tahu kalau hati itu sebenarnya masih benci atau tidak. Buktinya adalah berani tidak, atau mungkin dalam satu hari atau dalam setiap malam, berani tidak doakan orang yang sudah mengambil bagianmu, berkatmu, atau posisimu di kantor, atau posisimu dalam dunia pelayanan. Dia yang serobot, dia yang nyosor, doakanlah dia, karena bagianmu ada. Tapi dalam kasus Esau ini, itu karena kesalahannya dia. Tapi terlepas dari itu, saya mau bilang bahwa kita hanya membahas khusus perjuangan Esau sampai dia diberkati lagi. Pernahkah teman-teman atau saudara atau teman, bapak ibu mendoakan orang yang sudah membenci, sudah menyakiti saudara, sehingga diberkati karena murni berkat daripada Bapa, bukan berkat dari setan yang membuat kita makin jauh daripada Tuhan dan sombong? Berkat apa? Berkat jasmani, berkat harta, kekayaan gak ada gunanya kalau semuanya itu hanya membawa kecelakaan dalam diri kita dan membuat kita makin sombong, hanya mencoba untuk membuktikan kepada saudara-saudara, tetangga bahwa kita itu hebat, atau membuktikan pada teman-teman yang lama kita itu hebat, saya juga bisa. Gak ada gunanya. Belajar dari Esau, dia berjuang habis-habisan tapi hatinya tetap tulus terhadap orang yang sudah mengambil bagiannya yang seharusnya dia miliki. Kenapa saya berulang-ulang mengatakan hal yang sama? Karena bisa jadi kita yang sudah hidup puluhan tahun di muka bumi ini masih menyimpan berbagai macam benci dan dendam sampai mati. Malah bangga menceritakan dan mengajarkannya pada orang lain, bahkan anaknya. Atau saat kita menikah, kita punya anak, bencilah dia. Enggak boleh menjelekkan orang lain. Intinya begini, jangan kita menularkan kebencian kita kepada orang lain, menghasut orang lain untuk juga membenci orang itu atau mereka. Jagalah kemurnian hatimu. Biarlah hati kita penuh dengan kemurnian agar kita terus layak di hadapan Bapa. Jangan sampai kita ke gereja, kita melayani di altar, kita ke gereja duduk di depan pendeta, duduk di bangku, tapi tidak ada sukacita dan damai sejahtera. Karena apa?
Karena hati ini banyak penuh dengan benci dan dendam. Jadi dengar firman sekalipun dari pendeta atau di ibadah, tidak ada damai sejahtera. Dia pulang seperti bahagia saat itu, tapi besoknya dia hampa lagi, hampa, kosong. Karena apa? Hatinya nggak bersih. Jadi benih firman yang datang itu dicuri oleh maut. Ya, seperti benih yang jatuh ke tanah yang berbatu-batu, tanah yang penuh dengan semak duri, tanah yang benih yang jatuh di pinggir jalan, dicuri oleh iblis. Karena apa? Hatinya itu seperti batu-batu kerikil, atau penuh dengan duri dan himpitan, benci dan dendam. Buang semua itu. Saya mau bilang sama teman-teman, saudara semua, ambil keputusan saat ini juga untuk mengampuni dan berjuang dengan kemurnian. Barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau teman-teman, Bapak, Ibu, Anda percaya saat ini Anda akan berubah, percaya pasti terjadi. Dan sukacita dari Yesus Kristus Tuhan akan masuk ke dalam hati. Cobalah berdoa dalam hatimu bahwa Bapa, saya ingin mengampuni orang ini, orang itu. Sebut namanya dalam doa saudara. Cobalah untuk mendoakan orang yang sudah menyakiti saudara. Belajar dari Esau, perjuangannya habis-habisan. Betapa indahnya jika saya mendengar saudara-saudara di sini pergi dan berjumpa dengan orang yang pernah Anda tidak sukai. Peluk dia dengan kasih Yesus dan penuh kasih mesra. Peluk dengan ketulusan dari dalam hati sambil mendoakan, Bapa, aku sudah mengampuni. Dan teman-teman akan pulang dengan sukacita setelah berjumpa dengan orang itu. Kalau mau tahu kamu masih benci atau tidak, jumpailah dia dan senyumlah dengan hati yang tulus. Malam atau siang doakan, sebut namanya, aku mengasihi dia dan aku mengampuni dia. Jika itu orang itu adalah saudaramu, temanmu, kakakmu, bapakmu, ayahmu, kakekmu, atau anakmu, doakanlah dia. Atau teman sekerjamu, teman kantormu, pemimpinmu, dimanapun mereka, atau pemimpin rohanimu, doakanlah dia. Jadilah orang yang mengasihi dan terus mengasihi sampai Tuhan berkata sudah selesai dalam kehidupan teman-teman semua. Mari kita berdoa bersama-sama, dan saya percaya Tuhan Yesus mengubahkan teman-teman semua saat ini, dari sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan berkata sudah selesai dalam kehidupan teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya percaya saat ini saya sudah mengampuni. Saya menyebut satu persatu orang yang sudah menyakiti saya bertahun-tahun. Saya tidak ingin membenci sampai mati, dan saya menyimpan, biarlah hanya Yesus di hatiku, dan biarlah hanya Yesus di hati teman-teman, dan biarlah hanya Yesus di hati saudara, sehingga kelepasan terjadi, kemenangan terjadi, kebebasan terjadi, sehingga saudara-saudara melesat, menembus batas dan menerobos semua yang ada di hati saudara dan milik Yesus. Jadi siapa yang ada dalam Kristus saat ini, ia adalah ciptaan yang baru. Semua kesalahan yang lama sudah berlalu, semua dosa yang lama sudah berlalu, semua ikatan nenek moyang semua telah berlalu, semua digantikan oleh kuasa darah Yesus Kristus Tuhan. Dan saat ini saudara menjadi baru karena Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam terobos, melesat, menembus batas. Shalom.